Halo semua, kembali lagi bersama saya Maulana Ibrahim dari kelas 10 DJKT 2 yang bersekolah di SMK Negeri 1 Lemah Abang. Kali ini kita akan bahas modul 6 tentang cara menghubungkan antar VLAN. Langsung saja, mari kita bedah materinya satu persatu. Di video kali ini kita akan fokus pada modul 6, menghubungkan antar VLAN. Supaya belajar lebih teratur, berikut adalah daftar isi atau poin-poin yang akan kita bahas. 1. Konfigurasi interVLAN routing. 2. Konfigurasi DHCP server pada router. 3. Switch layer 2 versus switch layer 3. 4. Switch virtual interface SVI. 5. Aktivasi IP routing pada MLS. 6. DHCP server pada MLS. 7. Studi kasus dan soal VLAN. 8. Konfigurasi port, access and trunking. 9. Pengujian ping dan DHCP. 10. Troubleshooting dan penutup. 1. Konfigurasi inter-VLAN routing. Definisi: menghubungkan network yang berbeda, misal VLAN 10 ke VLAN 20, agar bisa saling berkomunikasi. Router on a stick: menggunakan satu kabel dari switch ke router untuk melayani banyak VLAN. Langkah penting: nyalakan interface fisik router, no shutdown. Buat interface FA 0 pada 0.10 untuk VLAN 10. Encapsulation: wajib memasukkan encapsulation.1 key ID VLAN sebelum mengisi IP address agar router mengenali tag VLAN. 2. Konfigurasi DHCP server pada router. Fungsi: memberikan IP address secara otomatis ke PC klien. Langkah konfigurasinya: buat pool IP DHCP pool, nama, tentukan network IP subnet max, tentukan gateway default router IP gateway, tentukan DNS server 8.8.8.8. 3. Switch layer 2 versus switch layer 3. Switch layer 2 L2 hanya bisa menghubungkan network yang sama segrup, butuh router untuk pindah network. Switch layer 3 multi layer switch atau MLS bisa melakukan routing antar VLAN tanpa butuh router tambahan. Seri fisik: switch layer 2 biasanya seri 2960, switch layer 3 seri 3560. 4. Switch virtual interface SVI. Konfigurasi interface virtual pada MLS untuk menjadi gateway VLAN. Perintahnya: masuk ke interface VLAN ID, lalu berikan IP address yang akan menjadi gateway PC. Jika statusnya administratif down, gunakan perintah no shutdown. 5. Aktivasi IP routing pada MLS. Penting: secara default, fitur routing pada multi-layer switch belum aktif. Jika diaktifkan, MLS hanya berfungsi seperti switch biasa layer 2. Perintah: ketik IP routing pada mode konfigurasi global. 6. DHCP server pada MLS. Langkah-langkahnya sama dengan konfigurasi DHCP di router, namun dilakukan langsung di dalam multi-layer switch agar klien mendapatkan IP otomatis. 7. Studi kasus dan soal VLAN. Membuat topologi besar dengan 5 VLAN. VLAN 10 10.10.10.0/24. VLAN 20 20.20.20.0/24. VLAN 30 30.30.30.0/24. VLAN 40 40.40.40.0/24. VLAN 50 50.50.50.0/24. 8. Konfigurasi port, access and trunk. Akses digunakan pada port yang langsung ke PC, misal switch port access VLAN 10. Trunk digunakan pada port yang menghubungkan switch ke switch atau switch ke router agar semua VLAN bisa lewat. Tipsnya: gunakan interface range, misal INT range FA 0/4-7 untuk setting banyak port sekaligus agar lebih cepat. 9. Pengujian ping dan DHCP. Setelah semua setting selesai, lakukan verifikasi pada PC klien dengan mengubah IP ke DHCP. Jika berhasil, PC akan mendapatkan IP gateway dan DNS secara otomatis. 10. Troubleshooting dan penutup. Pastikan semua kabel antar switch sudah di-trunk. Pastikan setiap sub-interface di router atau SVI di MLS sudah memiliki IP gateway yang benar sesuai dengan network PC-nya.
Itu tadi penjelasan lengkap tentang modul ini. Saya harap materinya mudah dipahami dan bisa membantu teman-teman dalam belajar jaringan. Sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih.